Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Mari selanjutnya kita lanjutkan kepada gaya dalam portal yang keempat. Kali ini dengan kasus portal dengan satu kaki. Berikut adalah outline dari presentasinya. Kita masih di portal sederhana dan miring. Ya, berikut adalah soal yang akan kita bahas, di mana di sini terdapat satu perletakan jepit di ujung bawah A, dan di BC, lalu di C ini adalah bebas. Oke, jadi dia seperti ini bentuk portalnya. Lalu di sini terdapat gaya 4 kN per meter lari yang bekerja arah ke kanan dan 5 kN per meter lari arah ke bawah. Jadi kalau dari sini kita hitung dulu reaksi peletakan secara analitis. Kita misalkan dulu reaksi arah-arah reaksinya, misalkan VA ke atas. Ingat di A perletakan jepit. Kalau jepit, sebagaimana kita ketahui, selain ada vertikal dan horizontal juga terdapat momen. Oke, jadi kita misalkan seperti ini, gitu. Sigma Fx sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, berarti 4 dikalikan dengan 3 dikurangin HA sama dengan 0, diperoleh HA adalah 12 kN karena positif, artinya pemisahan kita benar, yaitu arah HA ke arah kiri. Dan sigma FY, lalu selanjutnya maksud saya ke arah sigma FY sama dengan 0, yaitu permisalan arah gaya vertikalnya sama dengan 0. Kita peroleh VA dikurangin 5 kalikan dengan 6 sama dengan 0, sehingga VA-nya adalah 30 kN arah ke atas. Kelanjutannya di sini, di A, sigma momen di A. Oke, apa saja yang menyebabkan terjadinya momen di A? Yang menimbulkan demomen karena dia memiliki lengan, itu tadi perlu diperhitungkan, yaitu gaya 5 kN kali 6, kan berarti seolah-olah dia di tengah ya. Lalu jaraknya adalah 3 meter, dari sini ke sini, arahnya searah jarum jam, plus, gitu ya. MA-nya sendiri berlawanan jarum jam, minus MA, lalu 4 kali 3 kali 1,5, kan dia di sini, kurang lebih, dia arahnya searah jarum jam positif. Maka diperoleh nilai MA-nya adalah sekitar 108 kN meter dengan arah sesuai dengan yang kita misalkan. Karena dari arah sini kita lihat dia nilainya positif. Nah, untuk selanjutnya mari kita tinggal menggambarkan gaya-gaya dalamnya. Oke? Ini adalah hasil yang kita peroleh. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan diagram dari gaya-gaya dalamnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita tuliskan kembali struktur tersebut lengkap dengan gaya luarnya serta reaksi perletakan yang ada. Di sini kita masukkan VA, HA, dan MA yang sudah kita hitung pada tahapan yang sebelumnya. Jadi, selanjutnya adalah kita menentukan interval. Ingat, dalam menentukan interval, kita lihat dalam bentang tersebut atau batang tersebut gitu ya, apakah terjadi perubahan gaya, maka akan terbagi menjadi interval, lalu ada perletakan. Kalau pada portal adalah perubahan dari kolom menjadi balok atau balok menjadi kolom gitu, dan otomatis juga kalau ada sendi pada fungsi dari balok Gerber, atau nanti kedepannya kita lihat adalah Gerber balok dengan portal. Oke, jadi di sini dengan demikian intervalnya akan terbagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Jadi yang pertama katakanlah kita X lihat ke bawah, X1 lihat ke bawah juga, dan X2 atau interval yang ketiga kita lihat ke kanan. Untuk perjanjian tandanya seperti ini. Yang pertama 0 sampai dengan 3 meter, itu dari sini ke sini 0 sampai dengan 3 meter. Kita lihat ke bawah X-nya. Lihat ke bawah, ingat memposisikan diri kita berada di sini gitu ya. Dengan mata kita berarti ke sini, berarti ketika lihat ke bawah seperti layaknya kita melihat ke sebelah kiri. Ini dia. Jadi tandanya adalah seperti kita melihat ke kiri, tetapi mata kita dari sebelah sisi sini, gitu. Oke. Jadi ini saya hapuskan dulu untuk agar tidak membingungkan, gitu ya. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah gaya dalam normal. Gaya dalam normal yaitu gaya dalam yang sejajar dengan balok. Sejajar balok berarti 30. Diam ke kanan gitu ya. Dia positifnya tuh kalau ke kiri atau ke bawah arahnya di sini. Jadi dia negatif.
V-nya adalah 12 dikurangi 4 kali X. Dia 12 ya positif karena ngikutin arah ini, positif. Momennya positif kalau ke sana. Momennya positif kalau ke sana. Dengan demikian, HA menyebabkan momen di titik, ingat, tinjauan kita di sini, HA kalikan dengan X gitu ya. Berarti 12 kali X dikurangin 4X kuadrat. 4 dikali X dikali 0,5 kalikan dengan X. Dikalikan dengan X ya betul. Berarti minus 2X kuadrat. Lalu jangan lupa di sini ada 108. Arahnya seperti ini. Kalau lihat ini kan positifnya yang searah. Berarti dengan demikian dia menjadi negatif 108. Seperti ini persamaannya. Oke, lalu kita masukkan ke persamaannya, kita peroleh gini. Dan jangan lupa kalau misalkan momennya itu persamaan kuadrat dan gaya lintangnya adalah persamaan garis, serta di sini kalau kita lihat ada gaya lintangnya berubah dari 12 menjadi 0, berarti ada momen maksimumnya. Untuk mencari nilai momen maksimum, kita turunkan persamaan M ini terhadap X, dmx dx, kita peroleh disama dengan 0, lalu kita peroleh X sama dengan 3. Ternyata kebetulan X sama dengan 3 adalah yang sudah kita hitung di interval yang ini. Oke? Langkah selanjutnya untuk interval yang kedua, X1 dari 0 sampai 5, lihat ke bawah juga. Ini dia, 0 sampai 5, lihat ke bawah. Lihat yang kita lihat itu ini ke bawah semua, ini ke bawah semua. Oke, dengan demikian normalnya sama seperti yang sebelumnya minus 30. Ini adalah V-nya adalah 12 dikurangin 4 kali 3. Oke, ingat pas di sini ininya sudah sampai dengan sini ya, sudah semuanya gitu loh, beban terbagi meratanya. Itu otomatis 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 0, dan momennya adalah ini minus 108, sama kayak tadi dia negatif karena arah positifnya kalau searah jarum jam. Lalu plus 12 kali X1 ditambah 3, karena kan X1 ini ya. Sini ke sini X1, sini ke sini 3. Gitu. Lalu 4 dikalikan dengan 3. 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 0,5 kali 3 plus X1 gitu. Ini jadi 1/2-nya itu adalah dari 0,5 dikalikan dengan 3. Maka kita peroleh persamaannya ternyata menghasilkan suatu nilai konstanta. Oke, kita masukkan substitusi ke dalam tabulasinya, kita peroleh seperti ini nilai-nilainya. Mari kita lanjutkan ke interval yang terakhir atau interval yang ketiga, yaitu X2 dari 0 sampai dengan 6, lihat ke kanan gitu ya. Ini adalah X2-nya, lihat ke kanan. Normalnya 0, V-nya adalah lihat kalau ke kanan positifnya arah ke bawah. Oke, berarti dia 5X2, momennya minus 2,5 X2 kuadrat. Ingat 5X2 kali setengah X2-nya. Oke, maka kita peroleh, masukkan ke tabulasi seperti ini gitu ya. Nah, inilah yang selanjutnya akan kita substitusi untuk menggambarkan diagram gaya-gaya dalam dari struktur portal ketiga jepit bebas. Untuk kita cari nilai maksimumnya ternyata sama dengan 0. Nah, lalu masukkan ke portal 3 jepit bebas di sini. Tadi sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, kita mulai pertama dari gaya dalam normal. Dari gaya dalam normal di sini 0 sampai 3 minus 30 minus 30. Lalu di sini juga minus 30 minus 30 dan dia sifatnya tekan. Lalu yang di sininya adalah 0 gitu ya. Dan di sini yang perlu teman-teman perhatikan, kenapa Pak ditekan kok digambarkannya di atas? Nah, ingat kita matanya di sini ya. Ketika yang ini kita matanya ke sana. Kita seolah-olah menempatkan diri berdiri di tengah-tengah portalnya. Oke, sebenarnya sih boleh aja ditaruh ke dalam juga, tidak masalah, asal tandanya tetap diberikan, gitu ya. Ya, tadi kita sudah memperoleh dan kita gambarkan gaya dalam normalnya. Di sini 30 dan di sini 0 gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan untuk gaya dalam lintang maupun momennya. Untuk gaya dalam lintang berarti di interval sini pertama dia seperti ini, intervalnya berikutnya 0, lalu di sini dia 30 positif semua.
Oke, untuk yang momennya dia negatif seperti ini, lalu dia nilainya adalah 90 di sini, dan di sini nilainya 90, nilainya negatif. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini nilainya 0, maka yang di dekat sininya 0, arah sininya. Oke, sini nilainya 30 kan ya, ini 30 semua, V-nya di sini 30. Dan sini momennya 90, di pojok yang sini pun dia 90 sampai sini. Berarti dia sudah benar. Jadi kurang lebih nilai besar yang momen, lintang, dan normal yang sudah kita peroleh menjadi seperti ini untuk diagram gaya dalamnya. Semoga bisa dimengerti ya oleh teman-teman. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa lihat sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.